Rempah, tumbuhan yang beraroma, berasa kuat, dan digunakan sebagai pengawet, obat, maupun penambah rasa. Rempah inilah yang membawa Indonesia ditulis dan diceritakan dalam berbagai bahasa oleh berbagai bangsa, dan juga membawa kolonialisme hadir di bumi Nusantara. Sebuah perjalanan panjang dengan ribuan cerita, tradisi, ritus, dan budaya yang tergambar dalam jejak sejarah, seni budaya, ramuan, kuliner, wastra, dan kriya. Perjalanan itulah yang menggambarkan sebuah jalur untuk ditetapkan menjadi warisan budaya dunia dengan nama Jalur Rempah. Sumatera Utara adalah satu dari banyak daerah di Indonesia yang memiliki rempah khas yang menjadi bagian dari kejayaan rempah Nusantara. Rempah tersebut diperdagangkan di bandar-bandar pelabuhan kuno seperti Barus, Panai, Serdang, dan Belawan. Jalur perniagaan di pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara inilah yang berkembang dari masa prakolonial, masa kolonial, dan pasca kolonial, serta membentuk suatu identitas yang tergambar melalui peninggalan sejarah dan budaya. Identitas itu bernama Jalur Rempah dengan rempah khas Sumatera Utara yang diperdagangkan di dalamnya. Sejarah dan perdagangan. Kapur Barus berasal dari sebuah wilayah di Tapanuli Tengah yang bernama Barus. Kapur Barus sudah diperdagangkan sejak abad 2 Masehi. Bandar pelabuhan Barus bahkan sudah dikenal dan menjadi jalur perdagangan dunia pada abad ke-4-10 Masehi dengan penghasil wewangian atau kamper sebagai produksi utama. Hasil olahan. Kapur Barus dihasilkan dari pohon kamper. Pohon ini berperawakan besar dan termasuk ke dalam suku tumbuhan alpokat dan kayu manis yang dapat diolah menjadi bahan wewangian atau sejenis kapur. Daun pohon ini juga dapat diolah menjadi minyak astiri. Fungsi dan khasiat. Kapur Barus berfungsi dan berkhasiat sebagai pewangi dan pengawet. Sedangkan minyak astiri berfungsi sebagai pewangi dan ramuan obat. Keadaan saat ini. Saat ini, kapur barus sudah mengalami kelangkaan. Pergantian kapur barus dari bahan kimia menjadi penyebabnya. Kapur barus yang pernah mendunia itu pun kini tinggal cerita dan peninggalan sejarah yang tergambar dalam situs-situs sejarah yang berada di sana. Kemenyan adalah rempahan endemik yang memiliki aroma yang khas dari Sumatera Utara, yang berbentuk kristal yang digunakan untuk pewangian. Manfaat kemenyan. Kemenyan dapat menyenangkan pikiran atau antidepresi, menyegarkan, dan antimikroba yang dapat menghambat perkembangan bakteri. Keadaan saat ini. Semakin punahnya pohon kemenyan dan penurunan hasil kemenyan disebabkan pengalihan fungsi lahan dan perusakan. Andaliman mulai diperdagangkan pada masa kolonial Belanda sebagai bahan penyedap rasa. Andaliman dibawa oleh pedagang dari daerah Toba, Dairi, Simalungun, dan Karo ke pelabuhan di pantai timur Sumatera. Hasil olahan. Andaliman sering dipergunakan sebagai bumbu atau penyedap rasa makanan khas Batak, di antaranya ikan arsik dan naniura. Fungsi dan khasiat sebagai penyedap rasa dan penghangat tubuh. Keadaan saat ini masih digunakan oleh masyarakat dan masih diperdagangkan.
Lada adalah rempah yang paling banyak digunakan oleh masakan di dunia, sehingga dijuluki King of Spice. Lada mulai dikenal setelah datangnya kolonialisme di Nusantara. Perdagangan rempah ini dilakukan di bandar-bandar pelabuhan di Indonesia, salah satunya di Belawan, Sumatera Utara. Lada diperdagangkan untuk dibawa ke Eropa dan ke berbagai wilayah lain di dunia. Hasil olahan: lada dapat diolah menjadi bahan penyedap rasa atau bumbu masakan. Fungsi dan khasiat: lada berfungsi menghangatkan tubuh dan menambah citra rasa dalam masakan. Keadaan saat ini: lada di Sumatera Utara saat ini sudah langka. Masa kejayaan lada sudah berakhir dan diganti dengan tanaman lain yang bukan rempah. Pernah ada sebuah kebun di daerah Binjai yang kini dikenal dengan nama Kebun Lada. Jalur rempah dengan cerita sejarah panjang yang berlayar di dalamnya. Kuliner tradisional yang meresap di dalam citra rasa Nusantara, ramuan yang bermanfaat bagi jiwa, kriya, wastra yang jadi produk andalan bangsa, serta seni budaya yang hidup bersama tradisi masyarakat Indonesia. Harus terus dijaga, diolah, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Oleh karenanya, mewujudkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia merupakan sebuah impian yang juga dapat melestarikan warisan budaya bangsa yang hidup di dalamnya. Warisan budaya yang menjadi identitas Indonesia sebagai sebuah negara besar di dunia. Indonesia adalah negeri rempah. Kejayaan rempah Indonesia di masa lalu membuat berbagai cerita tercipta, termasuk cerita rempah di Sumatera Utara. Dari kapur barus yang melegenda di pantai barat Sumatera, kemenyan dan lada yang mengundang kolonialisme hadir di pantai timurnya, hingga andaliman, rempah khas Sumatera Utara yang kini diminati karena cita rasanya. Lalu, bagaimana nanti? Mari kaum muda, kita bersinergi dan bergerak untuk mewujudkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia dan mengembangkan kembali rempah Sumatera Utara sebagai bagian dari rempah Nusantara.